pandemi COVID-19 masih belum berlalu dan banyak merugikan berbagai pihak serta mempengaruhi sektor perekonomian. Diharapkan semua pelaku di bidang bisnis, keadaan seperti ini bisa kembali normal dan peluang usaha dapat berjalan dinamis sesuai perencanaan dengan tujuan bertambahnya pundi-pundi penghasilan. UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Ketika berbicara tentang bisnis dan ekonomi, apalagi tentang dunia usaha, terkadang kita diharapkan pada satu istilah yang sangat berperan terhadap perekonomian, yaitu usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah penopang ekonomi di tingkat masyarakat paling bawah, lebih-lebih di masa pandemi seperti pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya perlu adanya pengembangan UMKM untuk bisa merambah pasar yang lebih baik lagi, bukan hanya pasar lokal tapi juga pasar nasional. Makanya perlu ada sentuhan program dari pemerintah, utamanya pemerintah desa melalui BUMDes dan juga bidang-bidang usaha lain agar bisa mendukung pengembangan UMKM yang ada di wilayah desa, utamanya di Desa Wates. Cukup, Pak. Pemerintah Desa Wates, Kabupaten Blitar, melalui program pemberdayaan, berperan aktif dalam membantu dan membina UMKM yang ada di bawah naungan Pemdes. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, geliat usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat patut diapresiasi. Salah satu andalan produk UMKM dari Desa Wates adalah emping minjo. Sesuai keterangan dari Mohamid selaku Kepala Desa Wates, UMKM adalah penopang ekonomi di tingkat masyarakat paling bawah. Terlebih lagi, dalam masa pandemi ini perlu adanya pengembangan dan pembinaan UMKM dengan tujuan merambah pasar yang lebih luas lagi, bukan hanya pasar lokal, juga pasar nasional. Untuk itu, perlu adanya sentuhan dari program pemerintah melalui BUMDes dan juga program lainnya untuk mendukung kemajuan usaha masyarakat yang ada di wilayah desa, khususnya Desa Wates, Kabupaten Blitar. Pemerintah Desa Wates juga berharap mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten, khususnya dalam bidang penjualan atau pemasaran, karena selama ini pelaku UMKM di Desa Wates memasarkan produknya secara individu. Pemdes Wates juga berharap dibentuk koperasi yang direkomendasikan serta diresmikan pemerintah kabupaten sebagai bentuk wadah paguyuban para pegiat UMKM dengan tujuan menghindari permainan harga pasar karena para pegiat UMKM di Desa Wates selalu berinovasi dan mengembangkan produknya dan demi menumbuhkan perekonomian yang lebih maju lagi di Desa Wates, Kabupaten Blitar. Dua bisa atau semampunya kita. Dan tetap harus dalam keadaan panas supaya pada waktu ditumbuk tidak mengeras. Setelah itu proses langsung ditumbuk. Di siker ini satu keping bulu, satu rata-rata 17 sampai 18 minggu. Per bulu bisa 2 sampai 3 kali ditumbuk. Setelah ditumbuk dipotong seperti ini supaya rapi dan sisa potongannya bisa ditumbuk ulang di atasnya. Ini namanya emping benggol. Isinya 2 sampai 3 melinjo. Untuk saat ini mulai ada cara baru ditumbuk di atas plastik.
tujuannya supaya tidak bertambah kadar kolesterolnya, juga mempercepat proses produksi karena tidak 2 kali. Kalau biasanya kalau dulu langsung di batu ditumbuk, setelah itu diambil dari batu dipindah ke bibit yang seperti ini, seperti prosesnya ini telah sendiri. Nah sekarang ini proses merapikan yang sikarnya. Yang sudah ditaruh di tempat titik jemur di terik matahari minimal 3 jam, maksimal 5 jam supaya benar-benar kering. Untuk yang pink benggol ini juga dijemur di bawah matahari. Pada saat pinknya ini sudah kering, ini akan dilepas dari plastiknya. Biasanya kalau sudah kering, secara otomatis pinknya ini akan terlepas sendiri, tapi masih tetap diputar. Jadi otomatis dia nanti akan lepas dari plastiknya. Kemudian, terus setelah itu kita lepas. Kadar airnya hilang. Dan ini pastinya bisa dipakai lagi, bisa bertahan 1 sampai 1,5 bulan. Ini untuk pengeringan sekali jual bisa bertahan maksimal 1 bulan sekali kering. Tapi kami biasanya langsung bikin 100% kadar airnya hilang. Jadi kami mengeringkannya minimal 2 hari supaya benar-benar kering dan bisa bertahan lama, bisa sampai lebih 1 tahun. Untuk yang benggol ini tidak perlu ditata, tapi menggunakannya seperti ditimbang, setelah itu tanam. Ada yang 1 kilo, ada yang 1 kilo. Sudah selesai, langsung dicetak. Kayak kedap udara. Karena jika udara dari luar masuk mengubah suhu yang ada di dalam, maka bisa menimbulkan tumbuhnya jamur. Ini yang 1 kilo, ini yang 1 kilo. Tikar perlu ditata untuk mengurangi risiko pecah. Karena jika tidak ditata dengan baik, maka akan saling berbenturan dan menimbulkan pecah dan konsumen tidak mau. Untuk tinju siker ini per kilo rata-rata berisi 70 sampai 85 biji emping per kilonya. Tapi jika suatu saat musim panennya di musim penghujan, terus kualitas patinya kurang, ini bisa mencapai isi 90. Karena meskipun tebal, pada akhirnya pas dikeringkan menjadi tipis karena kadar airnya banyak yang hilang. Biasanya dipak per kilo. Seperti yang lainnya, ini juga dirapatkan.
dimasukkan dan siap disimpan atau siap untuk dijual. Harga jual untuk sekarang per kilonya emping melinjo ini harganya area Porong sampai Surabaya. Untuk harganya di sana pasti lebih mahal lagi.